Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Allah bihamdi syakirin nusalli wa nusallimu ala sayyidil mursalin. Allahumma antas salam sallimna wal muslimin. Jamaah rahimakumullah, masih melanjutkan kajian tentang kitab Ta'limul Ilmiyah lil Quran, Silsilah As-Saniyah, yakni kajian sains Al-Quran seri kedua, yaitu tentang An-Naumu min Mangduri Siyasiyin wa Tibbiyin. Utawi iki silsilah kang nomor loro iku nerangake tentang turu An-Naumu min Mangduri Siyasiyin saking pandangan politis wa Tibbiyin lan medis. Jadi silsilah yang kedua ini bicara tentang tidur dari pandangan politis dan medis. Mungkin menjadi pertanyaan, kalau tidur dari perspektif medis itu jelas, ya. Karena memang itu berkaitan dengan fisik seseorang. Tapi kalau politis apa sih hubungannya? Hubungan antara politik dengan tidur, itu ya. Karena memang politik itu dunia yang sangat unik. Dikatakan unik karena dalam politik itu seluruh kemampuan, jiwa, raga, harta, benda itu memang menjadi taruhan. Menang yo mulya, ora menang yo kadang dadi rekoso, gitu loh. Nah, di situ kemudian dikatakan yuqalu den ngendikake anna siyasata sak temene politik iku waladat ngelahirake apa siyasah ad-daulata ing negara. Suma waladat mongko nuli nglahirake apa ad-daulatu negara al-hukama ing penguwasa. Jadi anna siyasa waladat ad-daulah summa waladat ad-daulah al-hukam. Jadi prinsipnya begini. Kerja politik itu menghasilkan negara. Jadi negara itu adalah hasil kerja politik. Hingga kalau kemudian orang masuk dalam bingkai persoalan negara, dia juga sudah bermain politik di sana. Nah, kemudian summa waladat ad-daulah al-hukam. Negara ini kemudian melahirkan penguasa. Artinya sebuah negara itu berjalan, berputar, seperti halnya manusia berjalan, seperti halnya kendaraan berjalan. Ketika di sana ada penguasanya, ada pemerintahannya, ya. Summa harajat mongko nuli metu min rahimil hukami, saking rahim, ya, kandungannya para penguasa. Apa natajul qanuni, ya, aturan perundang-undangan wal a'rafilan norma. Nah, jadi begini. Politik bergerak menghasilkan negara. Negara menghasilkan penguasa. Nah, dari penguasa inilah kemudian lahir perundang-undangan, juga norma-norma kehidupan. Ba'da dzalika sak temene sakwe ba'da dzalika ing dalam sakwise kuwi mau kharajat min rahimil hukam natajul qanun wal a'raf tasyakkala. Dadi bentuk, ya, tasyakkala dadi bentuk apa al-qaidatu aturan al-ghilafal jawiyah ing suasana.
Wa ba'da dzalika lan ing dalam sause mengkono tasyakkala yumkinu ya mungkin lil muwatinina kanggone penduduk al istimta'a ing nyaman seneng bijawil ibadati kelawan suasana ibadah bisalamin kelawan damai la yumkinu ora mungkin apa fasluhu misake jawil ibadah bisalam anil amali saking pekerjaan asiasi kang bangsa politik. Nah, di sini ketemu ya. Kita ulang lagi. Kerja politik menghasilkan negara. Negara menghasilkan penguasa. Dari rahim penguasa ini kemudian ada undang-undang dan norma. Nah, undang-undang dan norma itulah yang kemudian bisa membentuk suasana sebuah negara. Apakah itu otoriter, egaliter, demokrasi, teokrasi, otokrasi, itu urusan setelah adanya proses kerja politik tadi. Ada negara kayak Korea Utara yang tertutup, tidak mudah orang keluar masuk di sana, begitupun rakyatnya mungkin. Ada negara yang kayak Amerika, di mana ada liberalisme di sana, liberalisasi, demokrasi dan seterusnya. Nah, suasana itulah yang kemudian wa ba'da dzalika yumkinu lil muwatinina al istimta' bi jawil ibadah bisalam. Nah, begini. Suasana itulah yang kemudian berpengaruh ya. Jadi suasana negara berpengaruh terhadap kenyamanan penduduk untuk melaksanakan ibadah dengan aman, damai. Jadi kalau kita sekarang misalkan sholat, baik di rumah, di masjid, Jumatan, jamaah, aman, nyaman, gak wedi enek bom bledos, gak wedi dilarang. Ingat, la yumkinu fasluhu anil amali siyasi. Itu tidak akan terjadi tanpa kerja politik. Artinya bahwa negara kita aman ini negara dikarenakan apa? Dikarenakan suasana politiknya memang demikian. Aman, damai, nyaman ya. Coba ada negara yang melarang warganya beribadah. Ada negara yang melarang warganya untuk berkumpul. Jadi kalau negara itu misalkan melarang orang berkumpul, gak enak yasinan, gak enak tahlilan. Jadi larangan itu akan membuat suasana. Orang enak kumpul gitu ya. Jadi apapun yang kita kerjakan dalam sebuah negara, itu tidak lepas dari pengaruh politik gitu ya. Tidak lepas dari pengaruh politik. Yu'lamu den weruhi apa alamu alam asiasiu kang bangsa politik al yaumi ing dalem dina iki anasyira al-lukmati sak temene jual beli pukulan alati ya lukmatus airu kang ngrasake bil kuati kelawan kuat yumkinu mongko mungkin apa antadriba yen to mukul sapa sira fauron kelawan agi-agi. Diketahui dalam dunia politik yu'lamul alam asyasi al yaumi ya. Dalam dunia politik itu ada budaya. Jual beli pukulan. Ada budaya jual beli pukulan. Loh, jual gue beli. Ya, ada tradisi jual beli pukulan. Untuk yang merasa kuat, allatitus irubil kuah yumkinu antadrib fauran. Kalau seseorang itu dalam dunia politik itu merasa kuat, dia berpotensi memukul lebih dulu. Ya. Dia berpotensi memukul lebih dulu. Idza kanat nalikane ono apa adzurbatu. Ya, pertarungan.
Al mutawazinatu yang seimbang iku khiyaron dadi pilihan matahan kang tersedia. Nah, ketika suasananya seimbang, maka pilihannya adalah draw, imbang, mutawazinah. Walakin indama takun, tetapi nalikane ana iku fi mauqifin ing dalem panggonan posisi dhaifin kang apes, nah fa'in tabani mongko lamun memilih al strategi ing strategi ghaliban kalah mayakunum ora ana khiyaron iku dadi pilihan. Jadi kalau seseorang pada posisi dalam politik itu lemah, maka strateginya adalah apa itu? Merangkul. Jadi kalau kuat itu memukul, kalau seimbang terjadi saling pukul, kalau posisi lemah merangkul. Merangkul. Ya mungkin dalam posisi mauqifin dhaifin antakuna yento ono apa tekniatul ihtidhani teknik merendah. Fi syakli hilli wastin ing dalam bentuk kompromi. Ing dalam bentuk kompromi yusama kang diraarani apa hilli wastin al-i'tilafa ing koalisi. Ya, jadi begini. Ketika dalam posisi lemah, kalau kuat kan memukul. Kalau seimbang adu pukul. Nah, kalau kemudian merasa lemah, maka tekniknya adalah merangkul. Nah, merangkul ini ada semacam kompromi politik. Nah, ketika terjadi kompromi politik itu ada istilah i'tilaf, koalisi. Ya, koalisi itu biasanya karena apa? Karena masing-masing pihak merasa tidak kuat. Nah, untuk mencapai sebuah kekuatan tertentu mereka harus bergabung. Walaupun toh mungkin secara ideologi nggak bareng, nggak nyambung, gitu ya, nggak nyambung. Tapi demi sebuah kepentingan mereka berkumpul, bersatu. Nah, bersatunya antara lawan-lawan politik dalam satu wadah politik itu namanya koalisi. Nah, sekarang kalau mutlak nggak kuat, wis gak kuat balas, ya. Kalau memukul kuat, ya adu pukul sama kuat, merangkul karena ada yang lemah. Maka yang lemah itu tekniknya merangkul, gitu ya. Maka kalau nggak punya apa-apa, kekuatan balas gak duwe, ya. Wa yumkinulan mungkin antakuna yento ono, ya. Apa tekniatul ihtidhon iku namudajan bentuk lil uzlati kanggo nyepi. Nyepi min hilali ikhlaki babit tawasuli sangking ya arah nutup pintu komunikasi. Kama fa'ala kaya oleh agawe sapa asyubanu pemuda asam atukang pitu. Fil kahfi ing dalam gua kahfi. Inda ta'amuli nalikane bergaul ma'an nizami Dikyanus bareng karo peraturane Kaisar Dikyanus alladzi ajbaro kang meksa sapa Dikyanus asukana ing penduduk bil kamili kelawan sempurna li ibadatil asnami kanggo nyembah berhala.
Nah, lek wis gak duwe belas kekuatan ya, kekuatan tuh sama sekali ndak punya. Mukul gak iso, ngerangkul gak iso, adu pukul apalagi. Wis gak duwe belas, maka ada istilah uzlah. Nah, uzlah mengasingkan diri atau masuk ke pedalaman, membuat taktik gerilya semacam itu dengan menutup pintu ya. Ighlaqi babit tawasul, menutup pintu komunikasi. Wis pokoknya nyepi. Nah, ini pernah dilakukan oleh siapa? Oleh pemuda Kahfi ya, oleh pemuda Kahfi. Jadi dulu pernah ada pemuda Kahfi ya, sekelompok pemuda yang hidup, sekelompok pemuda yang beriman hidup di bawah rezim zalim, rezim Dqiyanus. Rezim itu memaksa penduduk untuk menyembah berhala. Seperti misalnya pemerintah yang memaksa orang untuk mengikuti aturan yang tidak sesuai dengan keyakinan. Misalnya tidak boleh beragama, itu ya ateis. Negara-negara ateis melarang orang beragama hidup di sana. Maka orang-orang beragama ini mau melawan tidak bisa. Nah, itu persis seperti kayak Dqiyanus ini. Karena nggak bisa, kemudian mereka uzlah, menyepi, masuk ke dalam gua. Ya, masuk ke dalam gua. Min ajlil ingkoi, saking arah nyelametke. Ikhtaru milih sapa Syubbanus sab'ah bil kahfi al ikhtiba'a ing ndelik nyepi fil kahfi ing dalam kahfi birif kotil kalbi kelawan den kancani dening kirik. Ismu kang utawi jenenge kalbi iku kitmirun, kitmir. Summa wadha'ahum nolo mongko nuli nyelehaken ing Subban sapa Allah Gusti Allah. Sia-sian ing bangsa politik, finnaumi ing dalem turu limudati salasumi awatis'a sanawatin kanggo mangsa 309 taun. Wastai kodulan podo tangi sapa Syubban marotan ukhra ing kali lain, marotan ing ambalan ukhra kang liya indama yatahawalu nalikane ganti apa an-nidhamu aturan asyariru kang ala ila hakimin maring hakim adilin kang adil. Walidzalika lan krana arep mengkono turu 309 taun kuwi sumiatin arani apa annaumu turu nauman ing turu sia-sian kang bangsa politik. Nah, jadi kalau tadi ditanyakan apa sih hubungannya antara politik dengan tidur, ya kan kayaknya gak nyambung ya, gak nyambung. Tapi faktanya memang pernah ada satu peristiwa, ya, rezim yang sangat zalim memaksa penduduk untuk menyembah berhala. Nah, penduduk di situ ada yang beriman. Nah, yang beriman ini disebut sekelompok pemuda ya, yang punya idealis. Mereka melawan tidak mungkin. Tapi kalau menyerah dia jelas mempertaruhkan apa? Mempertaruhkan ideologi. Iso hilang itu iman. Mudah kayak dajjal gitu ya. Maka kemudian mereka berinisiatif untuk uzlah, masuk ke dalam gua namanya Gua Kahfi selama 309 tahun ditidurkan oleh Allah. Baru dibangunkan setelah berganti rezim. Rezim yang zalim sudah hilang, kemudian ganti rezim yang baik. Berapa? 300 tahun. Ya, 300-an tahun. Memang begini ya, kalau penguasa itu zalim,
Itu seperti ada kisah di hutan ya. Di hutan itu pernah ada raja hutan gitu ya, sebut saja raja hutan. Raja hutan itu memanggil beberapa binatang di situ, rakyatnya, untuk datang ke istana memberikan penilaian terhadap bau badan sang raja. Kambing panggil. Bing, sini Bing. Sini Bing. Begitu kambing dipanggil, ditanya, bagaimana menurutmu Bing? Saya punya bau badan ini bagaimana? Langsung kambing itu punya watak ABS, ya kira-kira begitu. Siap! Bahwa bau badan Tuan itu harum seperti minyak kasturi. Nah, seperti minyak kasturi. Apa yang terjadi? Ternyata pilihan menjawab seperti itu membuat si kambing dieksekusi oleh raja hutan. Kaget loh. Kenapa saya kok dieksekusi Tuan? Karena kamu punya mental ABS. Kamu punya mental asal Bapak senang. Asal Bapak senang. Besoknya lagi dipanggil. Ya, dipanggil namanya sapi. Bagaimana menurutmu bau badanku? Waduh, sapi ingat. Kambing kemarin bilang harum, dieksekusi. Akhirnya dia mengatakan yang sebenarnya, yang sejujurnya. Maaf Tuan, bau badan Tuan itu gak sedap. Langsung sapi juga dieksekusi. Aduh, kenapa Tuan? Karena kamu melakukan pembunuhan karakter. Membuli gitu ya. Nah besoknya lagi dipanggil yang namanya Kancil. Kancil dipanggil. Cil, bagaimana menurutmu bau badanku ini? Maaf Tuan, saya ini lagi pilek. Maka saya tidak bisa memberikan penilaian. Karena saya nggak bisa mencium bau. Saya bilang harum, saya bilang nggak harum. Dari mana? Wong saya nggak punya penciuman. Nah, dari situ ternyata malah yang selamat itu siapa? Si Kancil, namanya Kancil pilek. Nah ini namanya strategi. Kancil pilek itu ya. Wah kemarin dilem, seneni. Dilok nih, tenanan, jadi ngelok nih ya diomongin subjektif. Pilek tuh ya. Nah artinya begini, politik itu emang seni. Ya, politik itu seni. Artinya seni bergaul, seni mengambil kekuasaan. Nah semakin bakat seni seseorang tuh tinggi, politik tuh enak. Enak. Memukul itu tidak dengan tangan, tidak dengan senjata. Memukul itu dengan kata-kata. Ilmiah, bahkan kadang unik ya. Unik sekali. Makanya kalau istilah tidur dikaitkan dengan istilah tidur dalam pandangan politis, itu seperti tidurnya Ashabul Kahfi. Dia ditidurkan selama 300-an tahun lalu dibangunkan ketika rezim berganti. Menyebut istilah rezim berganti ini berarti ini namanya tidur politik. Ya. Makanya kalau kita misalnya dulu pernah dijajah oleh Belanda selama 300-an tahun. Maka bisa jadi memang sebuah negara itu berdiri rata-rata itu ya di sekitar itu. Dalam arti rezim itu kekuatannya bisa rata-rata, zolimnya itu sekitar 300 tahun maksimal seperti itu. Habis itu ganti lagi rezim yang bagus. Karena mungkin bosen, itu hanya ukuran siklus saja ya. Begini ya, kalau ada penguasa itu zolim, dia gak akan lama kok. Gak akan lama, karena kezaliman itu akan menimbulkan rasa sakit dan kecewa bagi rakyat. Nah rakyat yang sakit, kecewa itu kemudian melakukan tindakan pemberontakan atau pembalasan atau bagaimana. Nah dalam kondisi yang panjang mungkin itulah yang disebut perjuangan. Dan kemudian akan terjadi barangkali ya pihak nasrun minallah fathun qarib misalkan begitu. Pertolongan dari Allah dan kemenangan misalnya. Nah itu hanya siklus saja. Kalau siklusnya Dekianus 300 tahun hampir sama dengan siklus kita dijajah ketika itu ya.
Nah, ini barangkali yang pertama tentang apa? An-naum min mangduri siyasin. Nah, nanti kita lanjutkan an-naum min mangduri tibyin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.